Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proposal, penelitian saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan judul Pengaruh Implementasi Employee Engagement terhadap Peningkatan Kerja Karyawan periode 2024, studi pada Divisi Manajemen Internasional Bagian Sumber Daya Manusia Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bandung. Proposal dan laporan ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Alisa Octavia dengan NPM 2240-183, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan tahun 2025. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yaitu ada kondisi saat ini. Yang pertama ada SDM menjadi aset utama dalam keberhasilan organisasi perbankan. Yang kedua, employee engagement krusial untuk produktivitas dan inovasi. Yang ketiga, Bank Indonesia memerlukan SDM yang engage untuk fungsi strategis. Lalu masalah yang diidentifikasi, yang pertama keterbatasannya komunikasi dua arah antara pimpinan dan staf, kurangnya pengakuan terhadap kontribusi karyawan, minimnya perlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan internal, lalu belum ada kajian mendalam tentang implementasi employee engagement di Bandung. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi employee engagement di Divisi Manajemen Internasional Bagian SDM, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bandung. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi employee engagement di divisi tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh keterlibatan karyawan di Divisi Manajemen Internasional Bagian SDM BI Bandung. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan yang pertama, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk implementasi employee engagement yang diterapkan di Divisi Manajemen Internasional. Tujuan yang kedua, ada mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi employee engagement. Tujuan yang ketiga, ada menganalisis hubungan antara tingkat keterlibatan karyawan dengan peningkatan kinerja karyawan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, jenis manfaatnya ada teoritis. Deskripsinya memperkaya hasanah keilmuan manajemen SDM, lalu pemahaman mendalaman tentang engagement di sektor publik, lalu rujukan akademis untuk model engagement berbasis budaya lokal. Lalu yang kedua ada praktis, masukan empiris tentang makna keterlibatan pegawai, rekomendasi strategis peningkatan engagement, evaluasi efektivitas program internal. Yang ketiga ada kebijakan. Lalu pertama ada perumusan kebijakan SDM yang inklusif, yang kedua strategi pengembangan karyawan jangka panjang, yang ketiga peningkatan kinerja organisasi menyeluruh. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Yang pertama faktor internal, yaitu gaya kepemimpinan, budaya organisasi, sistem komunikasi, pengakuan dan penghargaan. Selanjutnya ada faktor eksternal, lingkungan kerja, kebijakan nasional, tuntutan regulasi, pengembangan teknologi. Dalam kerangka pemikiran ini ada model kerangka pemikiran. Yang pertama ada faktor pendukung dan penghambatnya, yaitu gaya kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, penghargaan, beban kerja, turun ke implementasi employee engagement, yaitu emosional, kognitif, perilaku, turun lagi ke motivasi dan komitmen kerja karyawan, turun lagi peningkatan kerja karyawan. Lalu selanjutnya ada hipotesis penelitian, yaitu hipotesis pertama, hipotesis H1, implementasi employee engagement yang baik mampu meningkatkan motivasi dan komitmen kerja karyawan secara signifikan. Lalu hipotesis yang kedua, ada faktor-faktor seperti gaya kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi internal, dan sistem penghargaan berperan sebagai pendukung maupun penghambat implementasi employee engagement. Lalu hipotesis H3, tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi berdampak pada positif terhadap peningkatan kinerja karyawan. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu desain penelitiannya. Tekniknya ada studi dokumentasi, ada studi pustaka, studi data sekunder. Sumbernya yaitu studi dokumentasi laporan kinerja pegawai 2023 sampai 2024, employee engagement survei laporan internal audit, studi pustaka, teori dan penelitian terdahulu tentang employee engagement, lalu ada data sekundernya, data dari OJK, BPJS, BPS, dan Bank Indonesia Pusat 2024. Lalu ada teknik pengumpulan datanya, aspeknya ada 5, pendekatan. Pendekatannya itu kualitatif deskriptif, jenisnya studi kasus, lokasinya Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bandung, fokusnya Divisi Manajemen Internasional bagian SDM, waktunya dari bulan Agustus sampai November 2024.
Selanjutnya ada data penunjang tahun 2024, indikator kinerja Bank Indonesia Bandung pada tahun 2024, yaitu yang pertama indikatornya ada Employee Engagement Index, nilainya 3,92 per 5, kategorinya baik. Lalu yang kedua ada partisipasi program engagement dengan nilai 82% dengan kategori tinggi. Lalu yang ketiga ada peningkatan produktivitas dengan nilai 7,50%, kategorinya positif. Lalu selanjutnya ada yang keempat penurunan absensi, nilainya 3,20%, kategorinya positif. Lalu yang terakhir ada kepuasan kerja, nilainya sebesar 4,18 per 5 dari 3,8, yaitu kategorinya meningkat. Hasil penelitiannya, program yang diimplementasikan yaitu programnya BI Cultural Forum, deskripsinya dialog terbuka pimpinan karyawan, tujuannya untuk komunikasi dan apresiasi. Lalu yang kedua ada leadership sharing series, deskripsinya berbagi pengalaman kepemimpinan, tujuannya sebagai transfer nilai institusional. Lalu yang ketiga ada mentoring dan coaching dengan deskripsinya bimbingan karyawan muda, tujuannya pengembangan karir. Lalu selanjutnya ada Innovation Challenge dengan kompetisi ide inovatif dengan tujuan efisiensi dan pelayanan. Lalu program yang terakhir ada Reward and Recognition dengan sistemnya penghargaan kinerja dan tujuannya untuk motivasi dan loyalitas. Selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambatnya, ada aspeknya gaya kepemimpinan, budaya organisasi, sistem komunikasi, fasilitas kerja, deskripsinya transformasional, inspiratif, parsiatif, kolaboratif, integratif, inovasi, komunikasi yang dua arah yang terbuka, infrastruktur fisik dan digital memadai. Untuk faktor penghambatnya ada beban kerja tinggi dan tidak meratanya di beberapa unit, resistensi teknologi, kesulitan adaptasi pada karyawan senior, evaluasi program, kurangnya komprehensif dan real time. Selanjutnya ada pengaruh terhadap kinerja karyawan, ada indikator yang meningkatnya, produktivitas kerja peningkatannya sebesar 7,50% dibanding tahun sebelumnya, tingkat kehadirannya 3,20%, penurunan absensi tanpa keterangan, kualitas outputnya 4,0 sampai sekarang itu 4,26 skala 5, pencapaian targetnya 95% versus 78%, engagement tinggi versus rendah. Temuan utama dan sintetisnya itu implementasi komprehensif, BI Bandung berhasil mengembangkan inisiatif strategi yang menciptakan lingkungan kerja inklusif. Faktor internal dominannya, kepemimpinan dan budaya organisasi menjadi elemen paling berpengaruh. Lalu yang ketiga ada dampak positif terukurnya, pegawai engage menunjukkan performa unggul dan produktivitas, kehadiran, dan kualitas. Terakhir ada kesimpulan dan keterbatasan penelitian, yaitu kesimpulan utamanya implementasi dengan strategi engagement efektif melalui program terintegrasi mentoring, forum komunikasi, penghargaan, pelatihan. Lalu yang kedua ada faktor kunci, kepemimpinan transformasional dan budaya kolaboratif sebagai pendukung utama, beban kerja tidak merata sebagai hambatan. Lalu yang ketiga dampak kinerjanya ada korelasi positif antara engagement kerja kinerja produktivitas meningkat sebesar 7,5%, kualitas kerja meningkat, loyalitas tinggi. Nah, lalu selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Aspeknya ada metodologi, cangkupan, dan waktu. Metodologinya ada penelitian terbatas dokumentasi, tidak melibatkan wawancara langsung. Cangkupannya fokus pada satu divisi di satu kantor perwakilan. Waktunya data cross-sektorial, tidak mengukur perubahan jangka panjang. Selanjutnya ada saran dan implementasi strategisnya. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bandung, khususnya Divisi Manajemen Internasional, bagian sumber daya manusia, terus mengembangkan program employee engagement secara lebih terintegrasi dan adaptif terhadap kebutuhan pegawai. Hal ini mencakup peningkatan kualitas komunikasi dua arah, pemberian apresiasi yang lebih konsisten, serta perluasan peran karyawan dalam pengambilan keputusan internal. Selain itu, penting bagi organisasi untuk memperkuat transformasi digital dalam program engagement melalui pemanfaatan platform daring, sistem pelatihan berbasis e-learning, dan fitur monitoring kinerja berbasis real-time. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah akses pegawai terhadap program pengembangan diri, tetapi juga menjadi sarana memperkuat rasa memiliki terhadap institusi.
Keseimbangan beban kerja juga perlu menjadi perhatian utama, karena mengingat tekanan kerja yang tidak merata dapat menurunkan tingkat keterlibatan dan menghambat pencapaian performa optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi redistribusi kerja yang adil disertai dengan dukungan layanan kesejahteraan dan psikologis agar karyawan tetap merasa dihargai dan diperhatikan secara menyeluruh. Dalam jangka panjang, Bank Indonesia dapat mengembangkan model engagement berbasis budaya lokal yang selaras dengan nilai-nilai juga proses dan semangat kolaboratif di baliknya. Dengan komitmen strategis dan evaluasi berkala yang berkelanjutan, employee engagement dapat menjadi budaya kerja yang mengakar dan menjadi keunggulan kompetitif industri, bukan sekedar inisiatif sesaat. Baik, mungkin sekian saja presentasi tentang hasil laporan proposal metodologi penelitian saya. Saya Alisa Oktavia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.